Sifat fisik kertas yang ringan dapat disimpan dan digunakan kembali menjadi keunggulan sekaligus memegang peran bagi generasi di masa depan. Bagaimana kertas dibuat di era yang menuntut semuanya serba berkelanjutan seperti saat ini? April memproduksi 2,8 juta ton pulp dan 1,15 juta ton kertas setiap tahun. April beroperasi di Kota Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Kami berkomitmen untuk beroperasi dengan prinsip keberlanjutan. Di setiap proses pembuatan kertas kami selalu dilandasi oleh kebijakan untuk terus menjaga keberlangsungan alam. Pulp dan kertas diproduksi menggunakan bahan baku pohon akasia dan eukaliptus yang ditanam di perkebunan yang tersebar di 5 kabupaten di Provinsi Riau dengan menanam 200 juta bibit per tahun. April yang terintegrasi dengan Departemen Penelitian dan Pengembangan untuk menumbuhkan bibit baik di perkebunan kami. Dalam pembuatan kertas, terdapat 3 proses kunci. Yang pertama adalah pulping. Pohon-pohon yang telah dipanen diangkut dari hutan tanaman industri ke area woodyard mill. Kayu-kayu ini dimasukkan ke dalam debarking machine untuk proses pengelupasan kulit kayu. Karena kulit kayu tidak dapat digunakan dalam pembuatan kertas. Kulit kayu dan produk sampingan dimanfaatkan sebagai bahan bakar untuk menghasilkan listrik yang dipakai di pabrik dan desa sekitar. Kemudian, batang kayu dicuci, dipotong menjadi serpihan-serpihan kecil, dan dimasak di dalam digester. Proses pemasakan ini bertujuan untuk melarutkan zat lignin sehingga dihasilkan pulp atau bubur kertas. Zat lignin merupakan zat perekat fiber dalam kayu pohon. Proses selanjutnya adalah memutihkan bubur kertas atau pulp. Bubur kertas yang sudah putih dikeringkan dan dipacking di pulp dryer. Pulp kering ini dibuat dalam bentuk lembaran untuk memudahkan pengiriman. Pulp adalah bahan baku untuk produk-produk turunan seperti kertas, karton, dan tisu. Air bekas pencucian batang kayu didaur ulang untuk mencuci batang kayu lainnya dengan cara disaring terlebih dahulu. Hal ini dilakukan untuk mengurangi penggunaan air. April telah berinvestasi dalam fasilitas daur ulang air dan fasilitas pemrosesan canggih dalam meminimalkan dampak lingkungan. Langkah selanjutnya, pulp harus menjalani proses kedua, yaitu paper making. Campuran pulp, air, dan bahan-bahan kimia dipompa ke dalam headbox, di mana campuran tersebut keluar melalui celah horizontal ke atas permukaan saringan yang bergerak dengan kecepatan 80-90 km per jam. Di sini, serat menyebar dan membentuk lembaran tipis, sehingga proses ini dinamakan sheet formation. Lembaran ini dimasukkan ke dalam mesin pressing, di mana 50% kadar air diperas. Lalu kertas dikeringkan dengan suhu sekitar 100 derajat Celcius menggunakan sejumlah silinder-silinder metal. Proses terakhir adalah finishing. Setelah dikeringkan, permukaan kertas dilapisi oleh senyawa untuk meningkatkan kualitas kertas, dikeringkan kembali dan dibentuk gulungan yang lebarnya mencapai 8,6 meter. Setelah itu, dilakukan proses pemotongan roll-roll kertas menjadi lembaran-lembaran kertas yang disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. Dan akhirnya, kertas yang telah dipotong akan dikemas untuk siap bertemu dengan pembeli. Berbagai macam kertas yang kita gunakan setiap hari tidak terlepas dari upaya April untuk terus memproduksi pulp dan kertas yang berkualitas secara berkelanjutan dan terus-menerus. April terus berkomitmen untuk memberikan yang terbaik kepada para pelanggan dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan sekitar.
Di dalam berbagai kebutuhan, kita tidak dapat terlepas dari penggunaan kertas. Sifat fisik kertas yang ringan dapat disimpan dan digunakan kembali menjadi keunggulan sekaligus memegang peranan penting bagi generasi di masa depan. Bagaimana kertas dibuat di era yang menuntut semuanya serba berkelanjutan seperti saat ini? April memproduksi 2,8 juta ton pulp dan 1,15 juta ton kertas setiap tahun. April beroperasi di Kota Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Kami berkomitmen untuk beroperasi dengan prinsip keberlanjutan. Di setiap proses pembuatan kertas kami selalu dilandasi oleh kebijakan untuk terus menjaga keberlangsungan alam. Pulp dan kertas diproduksi menggunakan bahan baku pohon akasia dan eukaliptus yang ditanam di perkebunan yang tersebar di 5 kabupaten di Provinsi Riau dengan menanam 200 juta bibit per tahun. April mengoperasikan 4 pembibitan pusat yang terintegrasi dengan Departemen Penelitian dan Pengembangan untuk menumbuhkan bibit pohon terbaik di perkebunan kami. Dalam pembuatan kertas, terdapat 3 proses kunci. Yang pertama adalah pulping. Pohon-pohon yang telah dipanen diangkut dari hutan tanaman industri ke area woodyard mill. Kayu-kayu ini dimasukkan ke dalam debarking machine untuk proses pengelupasan kulit kayu. Karena kulit kayu tidak dapat digunakan dalam pembuatan kertas. Kulit kayu dan produk sampingan dimanfaatkan sebagai bahan bakar untuk menghasilkan listrik yang dipakai di pabrik dan desa sekitar. Kemudian, batang kayu dicuci, dipotong menjadi serpihan-serpihan kecil, dan dimasak di dalam digester. Proses pemasakan ini bertujuan untuk melarutkan zat lignin sehingga dihasilkan pulp atau bubur kertas. Zat lignin merupakan zat perekat fiber dalam kayu pohon. Proses selanjutnya adalah memutihkan bubur kertas atau pulp. Bubur kertas yang sudah putih dikeringkan dan dipacking di pulp dryer. Pulp kering ini dibuat dalam bentuk lembaran untuk memudahkan pengiriman. Adalah bahan baku untuk produk-produk turunan seperti kertas, karton, dan tisu. Air bekas pencucian batang kayu didaur ulang. Mencuci batang kayu lainnya dengan cara disaring terlebih dahulu. Hal ini dilakukan untuk mengurangi penggunaan air. April telah berinvestasi dalam fasilitas daur ulang air dan fasilitas pemrosesan canggih dalam meminimalkan dampak lingkungan. Langkah selanjutnya, pulp harus menjalani proses kedua, yaitu paper making. Campuran pulp, air, dan bahan-bahan kimia dipompa ke dalam headbox, di mana campuran tersebut keluar melalui celah horizontal ke atas permukaan saringan yang bergerak dengan kecepatan 80-90 km per jam. Di sini, serat menyebar dan membentuk lembaran tipis, sehingga proses ini dinamakan sheet formation. Lembaran ini dimasukkan ke dalam mesin pressing, di mana 50% kadar air diperas. Lalu kertas dikeringkan dengan suhu sekitar 100 derajat Celcius, sejumlah silinder-silinder metal. Proses terakhir adalah finishing. Setelah dikeringkan, permukaan kertas dilapisi oleh senyawa untuk meningkatkan kualitas kertas, dikeringkan kembali, dan dibentuk gulungan yang lebarnya mencapai 8,6 meter. Setelah itu, dilakukan proses pemotongan roll-roll kertas menjadi lembaran-lembaran kertas yang disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. Dan akhirnya, kertas yang telah dipotong akan dikemas untuk siap bertemu dengan pembeli. Berbagai macam kertas yang kita gunakan setiap hari tidak terlepas dari upaya April untuk terus memproduksi pulp dan kertas yang berkualitas secara berkelanjutan dan terus-menerus. April terus berkomitmen memberikan terbaik kepada para pelanggan dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan sekitar.
Oh, mi tak nengok dia air siang tinggi. Kau pergi ke mata. Dengan ada awak ada tak awak di malam. Around the world, life is on hold. Flights have been cancelled. Traveling is challenging. Schools are closed. Children have been forced to study at home. 5, 6, And borders are closed. But our eucalyptus trees continue to grow. Seedlings continue to be planted. Plantation continues to provide oxygen to the air. And essential products are being shipped to the people who need them. So whether people are out at work or adapting to the new normal at home, we're still here, improving lives for our community and our country. There was a time when I thought sustainability was just a trendy slogan about planting trees, recycling bottles, or studying the environment. But when I grew up, I realized it also meant pioneering new ways of managing plantations, using nature-based solutions to solve climate change, and ultimately protecting the ecosystem for future generations. No matter what form sustainability takes, one thing is certain. April Group supports women like me so that sustainability is more than just a catchy slogan. It's a way of life. Di dalam berbagai kebutuhan, kita tidak dapat terlepas dari penggunaan kertas. Sifat fisik kertas yang ringan dapat disimpan dan digunakan kembali menjadi keunggulan sekaligus memegang peranan penting bagi generasi di masa depan. Bagaimana kertas dibuat di era yang menuntut semuanya serba berkelanjutan seperti saat ini? April memproduksi 2,8 juta ton pulp dan 1,15 juta ton kertas setiap tahun. April beroperasi di Kota Pangkalan Kerinci, Kabupaten Talaut, Provinsi Riau. Kami berkomitmen untuk beroperasi dengan prinsip keberlanjutan. Di setiap proses pembuatan kertas kami selalu dilandasi oleh kebijakan untuk terus menjaga keberlangsungan alam. Pulp dan kertas diproduksi menggunakan bahan baku pohon akasia dan eukaliptus yang ditanam di perkebunan yang tersebar di 5 kabupaten di Provinsi Riau dengan menanam 200 juta bibit per tahun. April mengoperasikan 4 pembibitan pusat yang terintegrasi dengan Departemen Penelitian dan Pengembangan untuk menumbuhkan bibit pohon terbaik di perkebunan kami. Dalam pembuatan kertas, terdapat 3 proses kunci. Yang pertama adalah pulping. Pohon-pohon yang telah dipanen diangkut dari hutan tanaman industri ke area woodyard mill. Kayu-kayu ini dimasukkan ke dalam debarking machine untuk proses pengelupasan kulit kayu. Karena kulit kayu tidak dapat digunakan dalam pembuatan kertas. Kulit kayu dan produk sampingan dimanfaatkan sebagai bahan bakar untuk menghasilkan listrik yang dipakai di pabrik dan desa sekitar. Kemudian, batang kayu dicuci, dipotong menjadi serpihan-serpihan kecil, dan dimasak di dalam digester. Proses pemasakan ini
bertujuan untuk melarutkan zat lignin sehingga dihasilkan pulp atau bubur kertas. Zat lignin merupakan zat perekat fiber dalam kayu pohon. Proses selanjutnya adalah memutihkan bubur kertas atau pulp. Bubur kertas yang sudah putih dikeringkan dan dipacking di pulp dryer. Pulp kering ini dibuat dalam bentuk lembaran untuk memudahkan pengiriman. Pulp adalah bahan baku untuk produk turunan seperti kertas, karton, dan tisu. Air bekas pencucian batang kayu didaur ulang untuk mencuci batang kayu lainnya dengan cara disaring terlebih dahulu. Hal ini dilakukan untuk mengurangi penggunaan air. April telah berinvestasi dalam fasilitas daur ulang air dan fasilitas pemrosesan canggih dalam meminimalkan dampak lingkungan. Langkah selanjutnya, pulp harus menjalani proses kedua, yaitu paper making. Campuran pulp, air, dan bahan-bahan kimia dipompa ke dalam headbox, di mana campuran tersebut keluar melalui celah horizontal ke atas permukaan saringan yang bergerak dengan kecepatan 80-90 km per jam. Di sini, serat menyebar dan membentuk lembaran tipis, sehingga proses ini dinamakan sheet formation. Lembaran ini dimasukkan ke dalam mesin pressing, di mana 50% kadar air diperas. Lalu kertas dikeringkan dengan suhu sekitar 100 derajat Celcius menggunakan sejumlah silinder-silinder metal. Proses terakhir adalah finishing. Setelah dikeringkan, permukaan kertas dilapisi oleh senyawa untuk meningkatkan kualitas kertas, dikeringkan kembali, dan dibentuk gulungan yang lebarnya mencapai 8,6 meter. Setelah itu, dilakukan proses pemotongan roll-roll kertas menjadi lembaran-lembaran kertas yang disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. Dan akhirnya, kertas yang telah dipotong akan dikemas untuk siap bertemu dengan pembeli. Berbagai macam kertas yang kita gunakan setiap hari tidak terlepas dari upaya April untuk terus memproduksi pulp dan kertas yang berkualitas secara berkelanjutan dan terus-menerus. April terus berkomitmen untuk memberikan yang terbaik kepada para pelanggan dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan sekitar. Nggak bisa kakak. Ibu. Gimana sih ganti backgroundnya? Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat datang di Technical Meeting STEAM Virtual Competition Proudly Indonesia Student.
Saya di sini sebagai panitia yang akan memandu acara hari ini, mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dari berbagai sekolah yang sudah mendaftarkan diri dan juga hadir di technical meeting hari ini. Tadi saya sudah menyapa dengan beragam sapaan dari berbagai agama, berbagai keberagaman yang ada di Indonesia. Saya juga yakin siswa-siswi dari sekolah yang berpartisipasi di lomba ini sudah sangat siap untuk berkarya dalam keberagaman. Baik, di sini saya lihat sudah ada yang bergabung ini dari berbagai sekolah, ada yang dari Sumatera, saya lihat juga ada yang dari Kediri, ada juga dari Bali ya. Halo semuanya, jadi semoga di technical meeting hari ini semua pertanyaan dari Bapak, Ibu, teman-teman bisa terjawab karena saya lihat dan saya dengar dari panitia, Bapak, Ibu, dan teman-teman semua sudah sangat antusias menanyakan teknis pelaksanaan lomba. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke penjelasan teknis yang akan disampaikan oleh Ibu Uul panitia kita. Kepada Ibu Uul dipersilahkan. Oke, terima kasih Miss Lydia. Saya izin share screen. Oke, selamat siang Bapak, Ibu, dan adik-adik semuanya. Bagaimana kabarnya di siang hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Oke, di sini saya biasa dipanggil Uul. Di sini saya bertugas untuk menyampaikan segala hal tentang teknis perlombaan di STEAM Virtual Competition Properly Indonesian Student. Oke, kita mulai dari petunjuk dan teknis STEAM Virtual Competition. Nah, STEAM Virtual Competition ini mengangkat tema secara umum yaitu kearifan lokal di Indonesia. Dan konsep perlombaan kami ini meminta adik-adik semuanya untuk mengadakan perlombaan secara tim atau kolaborasi. Jadi tidak bisa hanya mengikuti satu-satu. Adik-adik harus mengikuti seluruh tahap perlombaan di tahap 1, karena di sini ada 2 tahap, tahap 1 dan tahap 2. Lalu apa aja perlombaan di tahap 1 dan apa aja perlombaan di tahap 2, pasti adik-adik semua sudah melihat di brosur kami yang udah banyak di-share di Instagram, di WhatsApp Story, dan banyak lain sebagainya. Oke, saya mulai bahas untuk tahap 1. Oke. Pada tahap 1, STEAM Virtual Competition mengadakan 4 lomba. Yang pertama itu ada konten kreatif TikTok, yang kedua ada project dan LKTI, yang ketiga ada kreasi dan foto busana, yang terakhir adalah lomba aransemen lagu. Jadi seluruh tim harus mengikuti keempat lombanya. Lalu bagaimana sih perlombaan untuk konten kreatif TikTok? Bagaimana perlombaan untuk project dan LKTI, kreasi dan foto busana, dan aransemen lagu? Nah, sekarang akan saya jelaskan. Kita mulai dari konten kreativitas TikTok. Konten kreativitas TikTok ini mengangkat tema Cintai Kearifan Lokal Indonesia. Di sini, adik-adik semua diminta untuk membuat video dalam bentuk individu ataupun kelompok. Jadi boleh membuat sendiri atau boleh secara berkelompok. Jika adik-adik membuat secara kelompok, maksimal anggota kelompoknya adalah 3 orang. Nah, setelah ditentukannya ini timnya, adik-adik diminta untuk membuat video TikTok di aplikasi TikTok dengan minimal durasi 15 detik dan maksimal durasi 15 detik dengan video sesuai dengan tema Cintai Kearifan Lokal Indonesia. Selanjutnya, adik-adik perlu mengupload video TikTok adik-adik di aplikasi TikTok adik-adik masing-masing dengan melampirkan semua hashtag yang ada tertera di samping. Pertama, hashtag STEAM 2021, hashtag SC 2021, hashtag Cintai Kearifan Lokal, hashtag
Indonesia beragam warna, hashtag aku cinta budaya Indonesia, dan wajib dimention ke akun TikTok STEAM, yaitu STEAM Competition 2021. Setelah adik-adik mengupload video adik-adik di TikTok, adik-adik wajib mengirimkan link video TikTok adik tersebut ke email STEAM, yaitu steamcompetition2021@gmail.com dengan subjek email LKKT_ nama tim _ asal sekolah. Nah, setelah itu, panitia akan mengupload video TikTok yang adik kirimkan ke akun TikTok STEAM, yaitu STEAM Competition 2021. Dan silakan adik-adik mencari sebanyak-banyaknya like untuk video masing-masing peserta di akun TikTok STEAM. Oke, untuk penilaian, untuk kriteria penilaian TikTok, itu yang akan dinilai pertama, kesesuaian video dengan tema, dan kekuatan pesan yang ditampilkan di dalam video. Yang kedua adalah kreativitas. Yang ketiga, orisinalitas. Dan yang terakhir, kualitas video. Nah, ini 4 menjadi poin-poin penting dalam penilaian TikTok. Nah, ini untuk konten kreatif TikTok. Oke, kita lanjut ke proyek dan LKTI. Untuk lomba proyek dan LKTI ini, kita mengangkat tema pengembangan teknologi inovatif dengan memanfaatkan potensi kearifan lokal setempat menuju Indonesia Emas. Nah, karena ini proyek dan LKTI, sudah pasti ini anggotanya lebih dari 1. Dan ini adik-adik wajib membuat tim secara berkelompok. Berapa anggotanya? Itu maksimal 3 orang. Nah, setelah adik-adik membentuk tim, di sini adik-adik diminta melakukan riset, karena LKTI yang diperlombakan adalah LKTI riset, bukan LKTI data pustaka. Jadi di sini adik-adik diminta melakukan riset, boleh riset yang menghasilkan suatu produk, atau boleh riset yang hanya menguji suatu efektivitas bahan atau zat. Nah, untuk yang ketiga, ini mendokumentasikan karya. Karena di sini ada proyek LKTI, pasti di sini ada dokumentasi untuk proyek, ada dokumentasi untuk karya tulis. Karena namanya karya tulis, berarti adik-adik harus membuat karya tulis. Nah, bagaimana panduan atau pedoman karya tulis ini? Pedoman karya tulis bisa adik-adik lihat di petunjuk dan teknis yang sudah kami share sebelumnya. Dan di sini tidak akan menjelaskan secara ulang bagaimana tata cara penulisan LKTI, karena itu sudah dilampirkan secara detail di petunjuk dan teknis. Nah, setelah adik-adik membuat karya tulis ilmiah itu, adik-adik diminta untuk mengambil foto produk. Kalau misalnya LKTI-nya tidak berupa produk, silakan ambil foto ketika adik-adik melakukan eksperimen atau melakukan riset. Dan diminta juga untuk mengambil video. Video yang diambil adalah video adik-adik melakukan riset. Jadi selama melakukan riset, adik-adik diminta untuk membuat video. Lalu di mana kita kirimkan video, karya tulis, dan foto? Nah, video dan foto silakan adik-adik upload di Google Drive adik-adik masing-masing. Setelah adik-adik upload di Google Drive adik-adik masing-masing, silakan adik-adik kirim ke email STEAM Competition. Itu link, berupa link untuk foto dan video, dan link diharapkan link Google Drive yang open access, dalam artian kami bisa membuka link yang adik-adik kirimkan. Dan untuk karya tulisnya, silakan adik-adik kirimkan dengan format dokumen. Berarti bukan format PDF, bukan format JPEG, tapi formatnya adalah doc, atau yang dibuat di Word. Nah, dikirim ke email steamcompetition2021@gmail.com. Dengan subjek itu LKTI _ nama tim _ nama sekolah. Oke, kita lanjut ke kriteria penilaian LKTI dan proyek. Nah, format penilaian di sini yang akan dinilai ada 2. Yang pertama abstrak yang adik-adik kirimkan dan full paper.
Untuk di abstrak, kita akan menilai sistematika penulisannya dan judul yang adik-adik ambil untuk karya tulis adik-adik. Sedangkan di full paper, kita akan menilai kebermanfaatan atau kontribusi dari LKTI yang adik-adik buat, kreativitas dan inovasi, pemilihan metode, data dan sumber, penarikan analisa dan kesimpulan, ketepatan sasaran, dan sistematika penulisan. Nah, ini yang akan dinilai di LKTI dan proyek. Nah, untuk perlombaan LKTI, ini sedikit berbeda dengan perlombaan 3 lainnya, yaitu berbeda dengan konten kreatif TikTok, berbeda dengan foto busana, dan berbeda dengan aransemen lagu. Di sini kita ada finalnya tersendiri. Jadi deadline-nya tetap sama, adik-adik tetap harus mengumpulkan karya adik-adik. Deadline paling lambat itu di tanggal 19 November 2021. Lalu juri akan menilai LKTI adik-adik, kemudian 5 peserta terbaik untuk masing-masing tingkat SMP dan tingkat SMA, berhak melaju ke final LKTI. Nah, final LKTI ini adik-adik akan diminta untuk melakukan presentasi di depan juri. Itu akan kita lakukan secara daring pada tanggal 29 sampai 30 November 2021. Dan untuk pengumuman yang lolos ke tahap selanjutnya itu tetap sama secara umum, yaitu pada tanggal 1 Desember 2021. Nah, ini untuk LKTI. Jadi di LKTI akan ada finalnya tersendiri di tanggal 29 sampai 30 November. Untuk lomba yang ketiga ada kreasi dan foto busana. Nah, di sini kita mengangkat tema Ayo Cintai Budaya Indonesia. Di foto busana ini, kita meminta ada 2 siswa yang terdiri dari siswa putra dan siswa putri. Jadi di sini berpasangan, harus ada siswa putra dan harus ada siswa putri. Tidak boleh dua-duanya putra, tidak boleh dua-duanya putri. Nah, setelah tim atau sekolah menentukan siapa yang ikut di perlombaan kreasi dan foto busana ini, silakan adik-adik membuat baju atau mengkreasikan baju adat sekreatif mungkin. Nah, setelah bajunya udah selesai adik-adik kreasikan, nah barulah adik-adik mengambil foto. Nah, foto siapa yang diambil? Nah, foto orang yang adik pilih tadi, teman-teman adik yang udah adik pilih, yang terdiri dari putra dan putri. Nah, foto yang dikirimkan ke panitia itu foto yang full body. Dari ujung kaki sampai ujung kepala itu kelihatan. Nah, terdiri dari 3 foto. Foto tampak depan, foto tampak samping kanan, dan foto tampak samping kiri. Jadi ada 3 foto yang harus adik-adik kirimkan. Nah, apakah fotonya dikirim langsung ke email? Tidak. Caranya tetap sama seperti TikTok dan LKTI, itu fotonya terlebih dahulu adik-adik harus mengupload di Google Drive adik-adik masing-masing. Nah, setelah diupload di Google Drive adik-adik masing-masing, silahkan linknya dikirim ke email STEAM, steamcompetition2021@gmail.com, dengan format subjek itu LKFB_nama tim _asal sekolah. Nah, setelah itu, panitia akan mengupload foto adik-adik yang adik-adik kirimkan itu ke IG STEAM atau Instagram STEAM, yaitu @STEAMVC2021. Jadi silakan adik-adik yang belum nge-follow Instagram STEAM silakan di-follow, karena nanti kita akan meminta like sebanyak-banyaknya, dan like terbanyak itu akan menjadi juara favorit. Oke, kita lanjut ke kriteria penilaian kreasi dan foto busana. Di penilaian kreasi dan foto busana, ini yang pertama kali dinilai adalah kesesuaian foto dengan tema. Yang kedua, kreativitas adik-adik dalam merancang busana, bukan merancang, tapi menginovasi busana. Yang ketiga itu inovasi itu sendiri. Yang keempat, teknis pengambilan fotonya. Dan yang kelima adalah performa. Nah, 5 ini yang akan dinilai dalam kreasi dan foto busana. Kita pindah ke lomba terakhir di tahap 1, yaitu aransemen lagu. Di aransemen lagu, kita mengambil tema Dendangkan Kearifan Lokal
melalui melodi-melodi yang indah. Nah, pada lomba ini kita juga meminta adik-adik untuk mengikuti perlombaan secara berkelompok. Dengan anggota maksimal 4 orang, kemudian adik-adik diminta untuk menyanyikan 2 lagu. Lagu nasional pilihan yang sudah ada di daftar Juknis, dan lagu daerah bebas. Adik-adik memilih lagu daerah manapun. Dengan durasi maksimal 10 menit. Nah, melakukan recording dengan konsep stay at home. Jadi di sini adik-adik tidak boleh melakukan recording dalam satu tempat bersamaan. 4 orang dalam satu tempat itu tidak boleh. Jadi setiap orang harus melakukan recording di tempatnya masing-masing. Lalu silakan adik-adik gabungkan video adik-adik dengan aplikasi apapun. Setelah itu, setelah selesai, adik-adik menggabungkan semua video adik-adik, silakan adik-adik upload ke Google Drive. Google Drive adik-adik masing-masing. Selanjutnya baru linknya dikirim ke email steamcompetition2021@gmail.com dengan subjek LAL nama tim _asal sekolah. Dan panitia juga akan mengupload karya adik-adik ke Instagram Steam, dan kemudian adik-adik silakan mencari like sebanyak-banyaknya untuk karya adik-adik. Nah, selanjutnya teknis aransemen lagu. Untuk pakaian yang digunakan harus menyesuaikan dengan tema kebudayaan yang dibawakan. Untuk teknis perekaman, tidak diperbolehkan menggunakan jasa rekaman studio, tidak dibolehkan mengedit atau mengubah suara, atau autotune suara itu tidak diperbolehkan, dan tidak boleh dubbing menggunakan suara orang lain. Nah, 3 ini tidak diperbolehkan dalam aransemen lagu. Dan aransemen lagu ini bisa bersifat tanpa iringan dan bisa bersifat dengan iringan. Jika dengan iringan yang kami perbolehkan di sini hanya dengan menggunakan alat musik akustik atau alat musik non-elektrik. Segala jenis alat musik yang bersifat elektrik itu tidak diperbolehkan. Dan lagu nasional pilihan yang sudah ada di Juknis itu ada 4. Yang pertama, Lukisan Indonesia. Yang kedua, Indonesia Jaya, ciptaan dari Liliana Tanusudibjo. Yang ketiga, Simfoni Raya, ciptaan Guru Soekarno Putra. Dan yang terakhir, Aku Indonesia yang dipopulerkan oleh Naura. Nah, ini adalah 4 lomba yang akan diperlombakan di tahap 1. Nah, untuk kriteria penilaian dari aransemen lagu, itu yang pertama dinilai adalah teknik vokal, yang kedua interpretasi, dan yang ketiga performance. Ada tiga poin utama yang akan dinilai dalam lomba aransemen musik. Lalu pertanyaannya, siapakah tim yang berhak melaju ke babak final? Nah, tim yang berhak melaju ke babak final adalah 5 tim yang memiliki nilai akumulasi tertinggi pada tahap 1. Jadi nilai akumulasi itu seperti apa? Nah, jika ditotalkan setiap tim itu lombanya dari lomba pertama, lomba kedua, lomba ketiga, lomba keempat itu nilainya tertinggi, nah itu mereka berhak melanjutkan ke babak selanjutnya. Kapan pengumumannya? Pengumuman pada tanggal 1 Desember 2021. Oke, kita lanjut dulu. Untuk sesi pertanyaan, setelah selesai semua baru kita buka sesi pertanyaan ya. Untuk timeline dari STEAM Virtual Competition itu pendaftaran sudah kita lewati karena sekarang pada tanggal 29 Oktober 2021 dan pendaftaran itu dibuka dari 13 September sampai 28 Oktober 2021. Dan technical meeting pada tanggal 29 Oktober 2021 sedang berlangsung. Pengumpulan karya. Nah, karya boleh dikumpulkan dari tanggal 29 Oktober 2021 hari ini sampai tanggal 19 November 2021. Jadi masih ada waktu adik-adik untuk berkarya sekitar 3 minggu lagi. Nah, untuk penjurian itu dimulai dari tanggal 20 November 2021 sampai pada tanggal 27 November 2021. Pengumuman tahap 1 itu pada tanggal 1 Desember 2021 dan pelaksanaan tahap 2 itu pada tanggal
16 Desember 2021. Lalu pengumuman seluruh juara, baik itu juara utama, juara favorit, dan juara kategori itu pada tanggal 17 Desember 2021. Oke, sekarang kita berpindah ke seleksi tahap 2. Bagaimana dengan seleksi tahap 2? Kalau di seleksi tahap 1 ada 4 lomba, seleksi tahap 2 ini hanya Permisi Kak, suaranya masih di mute. Oke. Kita ulang. Oke, kita masuki ke tahap 2. Untuk tahap 2, ini perlombaannya hanya kuis. Jadi siapa aja yang berhak melaju ke babak 2 atau tahap 2, itu adalah 5 tim terbaik yang telah melewati tahap 1, baik itu tingkat SMP maupun tingkat SMA. Untuk tingkat SMP, itu terdiri dari materi matematika, sains, bahasa Indonesia, dan wawasan kebudayaan. Dan untuk tingkat SMA, itu terdiri dari materi matematika, fisika, kimia, biologi, bahasa Indonesia, dan wawasan kebudayaan. Dan perlu diingat kembali, kuis yang dimaksud di sini adalah kuis pelajaran yang biasa adik-adik dapatkan di sekolah adik-adik. Jadi di sini jangan dibayangkan soalnya seperti soal olimpiade, tapi soalnya di sini seperti soal kuis ulangan harian dan ujian semester adik-adik di sekolahnya. Jadi materi yang akan diujikan adalah materi tingkat sekolah. Untuk juara, kita memiliki juara utama, juara kategori, dan juara favorit. Untuk juara utama, itu ada juara 1 tingkat SMP SMA, juara 2 tingkat SMP SMA, juara 3 tingkat SMP SMA, harapan 1 tingkat SMP SMA, dan harapan 2 tingkat SMP dan SMA. Sedangkan untuk pemenang kategori dan favorit itu hanya diambil pemenang utama. Jadi kategorinya tidak dibedakan antara SMP dan SMA, tetapi digabungkan untuk SMP dan SMA. Untuk pemenang kategori ini adalah pemenang misalnya konten kreasi TikTok, berarti yang meraih nilai tertinggi dalam kategori TikTok dan itu dicampur untuk tingkat SMP dan SMA. Begitu juga dengan proyek LKTI, kreasi dan foto busana dan aransemen lagu. Dari mana pemenang kategori ini dilihat? Dari nilai tertinggi yang diberikan oleh juri. Dan bagaimana dengan pemenang favorit? Pemenang favorit ini diambil dari like terbanyak. Jadi silahkan adik-adik ajak seluruh teman-temannya untuk nge-like foto atau video adik-adik yang akan diupload di IG STEAM, yaitu STEAM FC 2021. Jadi yang belum di-follow, jangan lupa di-follow dulu IG STEAM-nya. Dan ini disupport oleh April. Dan untuk like itu dimulai dari masa penjurian, yaitu bisa kita lihat kembali pada tanggal pada tanggal 20 November sampai 27 November 2021. Jadi adik-adik ada waktu sekitar 8 hari untuk mencari like dari teman-temannya, hingga adik-adik bisa menjadi juara favorit, juara utama, dan juara kategori. Kalau juara utama nggak mungkin ya, karena juara utama diperoleh dari nilai tertinggi dan hasil kuis, sedangkan juara kategori diperoleh dari nilai tertinggi yang diberikan oleh juri. Oke, sekian TM hari ini. Jika ada pertanyaan, dipersilahkan. Baik, silahkan bagi yang memiliki pertanyaan, boleh raise hand-nya dan aktifkan mic-nya. Tadi sudah ada yang raise hand, satu orang, Nurmala.
Silahkan kepada Nurmala untuk pertanyaannya. Halo, Nurmala. Oke, mungkin Nurmala sedang tidak bersama kita di Zoom. Kepada Bapak Ahmad Makruf dari SMA Negeri 2 Rangsang Pesisir. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Panitia Bu Uul. Jadi, Bu, kami mau menanyakan nih, Bu, tentang terkait kategori lomba foto busana. Jadi di sini kami mendaftarkan semua pesertanya itu adalah perempuan. Jadi pertanyaannya, bolehkah Bu model di foto busana itu bukan peserta yang tidak terdaftar, gitu kan? Laki-laki yang tidak ada nih Bu. Karena tadi Ibu sampaikan fotonya itu harus putra dan putri. Bagaimana Bu? Itu saja dulu Bu. Sama yang ini Bu, yang kedua, yang aransemen lagu. Aransemen lagu ini kan berarti kita rekamannya secara virtual, ya. Secara virtual, apakah bisa menggunakan WA atau menggunakan Zoom seperti itu ya Bu, maksudnya. Nah, mungkin itu saja Bu. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya Pak Ahmad. Kepada Bu Uul bisa langsung dijawab sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, terima kasih kepada Bapak Ahmad. Nah, di sini saya akan mencoba menjawab untuk pertanyaan pertama terkait foto busana. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada Pak Ahmad terlebih dahulu, apakah Bapak sudah mendaftarkan peserta dengan jumlah maksimal? Misalnya 15, kita kan satu tim itu harus maksimal 15 orang. Apakah Bapak sudah mendaftarkan 15 orang dalam satu tim? Sebelumnya saya tidak tahu kan Bu, jadi karena hari terakhir pendaftaran itu adalah hari Kamis, jadi yang saya daftarkan sebetulnya jumlah yang sebenarnya cuma 6 orang Bu. Jadi yang selebihnya itu saya copy paste saja namanya, jadi tidak ada nama yang lain seperti itu Bu. Oke. Karena di sini kita itu maksimal 15 tim dan sekolah Bapak hanya mengirimkan 6 tim. Jadi jika Bapak ingin menambahkan peserta satu tim, satu orang lagi putra, itu tidak apa-apa, tapi Bapak harus mengulangi tahap pendaftaran lagi. Berarti menambahkan satu peserta lagi dan mengupload kartu pelajarnya lagi. Jika belum maksimal 15 orang. Oh gitu. Okay. Berarti misalnya kalau saya 6 nih, berarti saya butuh 9 orang lagi nih, Bu? Enggak harus, Pak. Itu kan maksimal 15. Jadi kalau misalnya Bapak ngerasa cukup untuk 7 orang peserta, itu tidak apa-apa. Oke. Berarti laki-laki satu ya. Oke, Pak. Terima kasih. Untuk pertanyaan kedua, untuk aransemen lagu. Nah, ini sistem recordingnya itu stay at home dengan konsep, misalnya Bapak mengirimkan 4 peserta untuk aransemen lagu. Nah, 4 peserta ini harus nge-record part-partnya masing-masing itu di rumahnya masing-masing. Berarti ada 4 video. Nah, dari 4 video ini Bapak boleh menyatukan ke 4 video menggunakan aplikasi pengedit video apapun, boleh itu Adobe Premiere, boleh KineMaster, boleh Filmora, itu terserah. Yang penting konsepnya itu adalah stay at home. Berarti nge-record satu-satu dengan menggabungkan beberapa video dari siswanya. Oke, terima kasih. Oke. Cukup jelas Pak Ahmad? Ya, terima kasih Bu. Oke, terima kasih. Baik, selanjutnya kepada Bapak Darwin Marpaung. Selamat sore. Sore, Pak. Ya, Darwin Marpaung
Guru SMP Bonapasogit selaku pembimbing lomba karya ilmiah. Yang mau saya tanyakan, Bu, durasi videonya berapa lama, Bu? Dan di karya ilmiah, di laporan itu, apakah bisa dimasukkan foto-foto itu, Bu? Terima kasih, Bu. Terima kasih Pak Darwin. Ibu Uul bisa silahkan menjawab pertanyaan dari Pak Darwin untuk karya tulis ilmiahnya, Ibu Uul. Oke, terima kasih Pak Darwin dari SMP Bona apa tadi? Pasogit. Oh, Pasogit. Oke, terima kasih Bapak. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak untuk durasi video. Nah, durasi video yang diminta oleh panitia itu mencakup keseluruhan tahap dari Bapak melakukan riset. Jadi videonya boleh Bapak gabung, misalnya video hari pertama videonya 10 menit. Hari kedua videonya juga 10 menit. Video ketiga 10 menit. Nah, boleh Bapak cut antara video digabungkan video 1, video 2, dan video 3, boleh Bapak gabungkan dan Bapak edit atau Bapak percepat prosesnya juga boleh. Jadi untuk durasi kami tidak membatasi itu harus berapa kalau untuk video LKTI, karena itu bakalan diupload di Google Drive masing-masing peserta. Jadi tidak membatasi misalnya harus 10 menit, tidak, harus 30 menit, tidak. Jadi diserahkan ke masing-masing peserta. Yang penting kami bisa melihat secara keseluruhan proses riset yang Bapak dan tim lakukan. Itu untuk untuk video. Dan untuk foto, boleh Bapak melampirkan di lampiran setelah halaman daftar pustaka, tetapi Bapak juga harus mengirimkan foto dan videonya di email kami. Dan foto dan video juga harus di-upload di Google Drive dan dikirimkan ke panitia, Pak. Ya, baik, Pak Darwin, apakah sudah cukup menjawab, Pak? Bu, sudah. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih. Selanjutnya yang raise hand ini ada 2 dari SMA Taruna Andalan. Silahkan. Selamat sore, Bu. Saya perwakilan dari SMA Plus Taruna Andalan. Saya mau bertanya, Bu. Maaf, Bu, sebentar. Untuk proses perekaman video aransemen, Bu, itu kan boleh berarti direkam banyak video dan nanti digabungkan menggunakan satu aplikasi. Nah, di juknisnya ada dikatakan tidak boleh dubbing, Bu, atau editing ya. Berarti dalam proses menggabungkan videonya itu jadinya gimana sih, Bu? Oke, terima kasih. Karena kan kalau kita menggabungkan video dalam aplikasi, itu otomatis kayak itu pertanyaan pertama saya, Bu. Pertanyaan keduanya, untuk proses perekamannya boleh tidak? Misalnya gitar akustik, kita memakai speaker, Bu, biar kedengaran. Karena soalnya suara gitar akustik itu kecil, Bu. Jadi nanti kalau misalnya digabungkan tanpa dubbing, dia pecah, Bu. Hasilnya tidak bagus, Bu. Baik, dari SMA Taruna Andalan ya. Kepada Ibu Uul bisa langsung dijawab, Bu, untuk pertanyaan dari SMA Taruna Andalan. Oke, terima kasih. Dari SMA Plus Taruna Andalan. Di sini tadi saya sudah menjelaskan sebelumnya teknik perekaman untuk aransemen lagu. Yang pertama itu tidak diperbolehkan menggunakan jasa rekaman studio, tidak boleh mengedit atau mengubah suara, dan tidak boleh dubbing menggunakan suara orang lain. Tapi jika menggunakan suara sendiri, itu masih diperbolehkan. Tapi dubbing menggunakan suara orang lain itu tidak diperbolehkan. Dan juga mengedit dan mengubah suara itu juga tidak diperbolehkan. Dan untuk menggunakan speaker ini tidak kami perbolehkan, kami tetap di teknik alat musik, hanya menggunakan alat musik non elektrik akustik. Terima kasih.
Baik Bu, terima kasih Bu. Oke, baik, sudah cukup menjawab dari SMA Taruna Andalan. Oke, selanjutnya ada yang raise hand di grup chat dari SMA Negeri Bali Mandara, Pak. Kepada Bapak perwakilan dari SMA Negeri Bali Mandara, dipersilahkan Pak untuk pertanyaannya. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan diberikan pada saya sebelumnya. Di sini saya mau bertanya, Bu. Kan saya mau mengikuti perlombaan, yaitu lomba LKTI. Nah, saya mau bertanya, apakah dari perlombaan itu diharuskan untuk 3 tim? Dan saya hanya mendaftarkan dua anggota tim saja yang di link pendaftaran tersebut. Terima kasih, Bu. Oke, satu pertanyaan dari Bapak Igede Agus Pratama ya. Ibu Ul, bisa dijawab pertanyaan terkait lomba karya tulis ilmiah dari Pak Igede Agus? Baik, terima kasih Bapak. Saya nanya Bu Mega tadi, si Ferdinya. Oke, di sini saya ingin bertanya kepada Bapak terlebih dahulu, apakah yang Bapak maksud adalah satu tim LKTI 3 orang, atau tim yang Bapak kirimkan 3 tim atau 2 tim? Terima kasih kembali, Bu. Di sini saya mengirimkan 1 tim, tetapi 2 peserta, Bu. Oh iya. Seperti itu, Bu. Oh ya, baik Pak. Di sini tadi saya menyebutkan itu hanya maksimal peserta 3 tim. Jadi 3 orang 1 tim itu maksimal. Jika mengirimkan 2 orang 1 tim itu masih diperbolehkan, Pak. Oke, Bu. Terima kasih atas jawabannya, Bu ya. Oke, terima kasih, Pak. SMP Dharma Loka sepertinya angkat tangan. Oke, silahkan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Selamat sore untuk kita semuanya. Begini, Bu, kita mau bertanya, kita dari, perkenalkan sebelumnya nama saya Roy, dari SMP Dharma Loka. Ingin bertanya tentang penguploadan konten TikTok yang telah dibuat gitu ya, Bu ya. Tadi jika perorangan berarti uploadnya perorangan gitu ya, Bu ya. Tapi jika nanti dia kontennya itu adalah per grup atau per kelompok, apakah yang diupload itu kontennya itu perwakilan dari grup saja atau masing-masing grup itu mengupload konten yang telah mereka buat seperti itu? Nah, itu pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua tentang mengenai kreasi busana ya, Bu ya. Foto dan kreasi busana adat gitu ya. Nah, untuk kreasi busana adat ini maksudnya dia itu mengkreasikan busana yang telah ada atau kita itu mencipta busana yang bernuansa adat. Itu bagaimana, Bu? Tolong, saya kurang paham tadi mengenai yang itu. Itu saja, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Selamat sore. Baik, pertanyaan untuk TikTok dan juga lomba foto busana daerah ya dari SMP Dharma Loka. Dari Ibu Uul, silahkan Ibu langsung dijawab saja pertanyaan ini. Oke, baik. Terima kasih, Miss Lydia. Oke, selamat sore, Pak. Baik, di sini saya akan mencoba menjawab yang pertama itu permasalahan TikTok. Apakah TikTok yang udah dibuat harus diupload di setiap akun TikTok peserta? Itu pertanyaannya, Pak. Nah, di sini itu kan perlombaan TikToknya boleh individu, boleh tim. Artinya tim hanya mengirimkan 1 video atau 1 video TikTok. Nah, 1 video TikTok jika perorangan, jika individu berarti harus diupload di 1 akun TikToknya aja. Nah, jika dia grup,
Dan silakan dipilih di akun TikTok siapakah dari sekolah Bapak yang harus mengupload. Jadi yang diupload hanya satu TikTok dan diupload sesuai dengan tata cara yang udah kami jelaskan tadi. Dan linknya tetap harus dikirim ke email kami dengan format yang udah kami tentukan. Untuk yang kedua itu tentang lomba kreasi dan foto busana. Nah, di sini kami tidak meminta tim atau sekolah untuk menciptakan suatu busana adat, tetapi hanya mengkreasikan busana adat. Misalnya Bapak mengambil busana atau adat Jawa. Kalau adat Jawa, yang kita lihat itu mereka biasanya menggunakan batik lama misalnya kan. Terus Bapak mau mengkreasikan dengan batik baru misalnya. Terus dengan cara Bapak juga. Dengan cara yang sekreatif dan seinovasinya tim Bapak. Nah, itu maksudnya, Pak. Jadi tidak harus menciptakan satu pakaian adat baru, bukan. Oke, bisa dipahami, Pak? Cukup jelas atau ada pertanyaan lagi? Cukup jelas. Terima kasih atas jawabannya. Oke, Pak. Baik. Oke, selanjutnya di forum sudah ada yang raise hand dari SMP Taruna Andalan. Oke. Silahkan perwakilan dari SMP Taruna Andalan. Ya, baik. Selamat sore, Bapak Ibu panitia semua dan juga seluruh peserta. Perkenalkan saya Ibu Happy Siregar yang selalu happy walaupun banyak masalah. Cia. Baiklah, Bu Ulfa, saya mau ke pemenang. Bisa tampilkan slide pemenang, Bu? Oke, baik. Bentar, Bu. Yo, monggo. Oke. Ya, oke. Saya mau mengkomentari pemenang kategori. Jadi tadi dari pemaparan Ibu Uul, itu untuk setiap cabang lomba ini, yang 4 ini, itu tidak dipisahkan antara tingkat SMP dan SMA. Jadi nanti diambil saja mana yang yang terbaik lah. Begitu tadi ya Bu Ul ya. Iya Bu Ul. Betul Bu Happy. Oke. Jadi sini saya kasih saran Bu. Sebaiknya untuk pemenang kategori ini itu dipisahkan per tingkat SMP dan SMA. Kenapa? Karena ini adalah 2 tingkatan yang berbeda. Otomatis kemampuan anak-anak SMP dengan SMA itu tidak sama. Kalau digabungkan, itu nanti pasti akan didominasi oleh anak SMA. Sudah pasti itu. Karena di mana-mana juga lomba, itu dipisahkan antara tingkat SMP dan tingkat SMA. Karena perbedaan usia, itu seiring dengan perbedaan analisa, kemampuan. Itu tentu berbanding lurus ya Bu. Jadi saya pikir, ini saran saya, tolong ditinjau ulang, itu biar fair. Jangan nanti sampai dinominasi SMA semua. Karena tadi kemampuan dan tingkat usia itu. Karena kalau kita ikuti juga lomba-lomba, itu dipisah Bu. Tingkat SD, ya SD aja. SMP, SMP aja, SMA, SMA aja. Tidak pernah digabungkan itu Bu. Nah, jadi itu saran saya. Tolong ditinjau ulang untuk pemenang kategori ini dipisah menurut tingkatan sekolahnya. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih atas sarannya, Bu Happy. Akan kami diskusikan kembali di forum panitia. Oke, sepertinya ada dari kreasi dan foto busana SMA Plus Taruna Andalan lagi raise hand. Oke, dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Ricanda Dara dari SMA Plus Taruna Andalan. Saya ingin bertanya, kalau masalah
di foto busana itu, apakah boleh fotonya tuh diediting? Apakah foto boleh pakai efek kayak misalnya latarnya atau terus kalau seandainya boleh, pembatasan editingnya itu sampai di mana, Bu? Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih. Baik, sekarang kita berpindah ke pertanyaannya pada kreasi foto dan busana, apakah boleh diedit? Dan kalau boleh, editingnya boleh yang seperti apa? Nah, untuk foto ini boleh diedit dan yang boleh diedit hanya untuk resolusi, ketajaman, selain dari penambahan background, editing background itu diperbolehkan. Seperti resolusi, ketajaman, noise-nya dihilangkan, dan lain-lain itu boleh. Yang tidak boleh hanya penggantian background atau foto yang menggunakan green screen, terus diganti dengan layar yang lain, itu tidak boleh. Jadi foto silakan diambil foto yang asli, dengan background yang asli, dan editing yang diperbolehkan untuk efek itu boleh, untuk resolusi itu boleh, noise boleh, vintage boleh. Yang tidak boleh hanya mengganti background atau menggunakan green screen, itu tidak boleh. Untuk menghilangkan misalkan cahaya, pencahayaan itu juga masih boleh. Ada pertanyaan lagi? Makasih, Bu. Oke. Dari kreasi dan foto busana SMP Global. Iya, Bu. Makasih sebelumnya atas kesempatannya, Bu. Di sini saya mau bertanya, Bu. Untuk lomba kreasi foto busana, apakah boleh jika kita yang berasal dari suatu provinsi itu menggunakan pakaian adat provinsi lain, Bu? Atau harus menggunakan pakaian adat dari provinsi masing-masing? Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Baik, untuk pertanyaan tersebut jawabannya boleh. Misalnya adik-adik berasal dari Kota Pekanbaru, terus adik-adik ingin mengambil baju adat Minangkabau misalnya, itu sangat diperbolehkan. Atau pengen mengambil baju adat Sulawesi Utara, itu juga masih diperbolehkan. Jadi kami kembalikan itu baju adatnya dari daerah mana, itu kembalikan ke tim dari sekolah masing-masing. Oke, apakah cukup menjawab dari SMP Global? Cukup, makasih ya, Bu. Terima kasih. Oke, Bu Uul, ini ada pertanyaan di chat room dari Naomi Nigus. Sore Kak, saya Naomi mau bertanya Kak, untuk kuis SMA hanya pelajaran jurusan IPA? Oke, baik. Tadi kita udah menjelaskan untuk tahap 2 SMA. Oke, sebentar saya buka PowerPoint-nya lagi. Untuk tahap SMA itu ada materi matematika, fisika, kimia, biologi, ada bahasa Indonesia, dan wawasan kebudayaan. Jadi tidak semuanya itu materi dari jurusan IPA. Yang 3 di atas jurusan IPA, matematika, fisika, kimia, biologi, sedangkan bahasa Indonesia dan wawasan kebudayaan ini umum. Jadi tidak semuanya yang termasuk jurusan IPA ya adik-adik. Oke, baik. Terima kasih jawabannya Bu Uul, karena kita STEAM Competition, Science, Technological, Engineering, Art, and Math. Jadi ini kategorinya ya Ibu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya di forum chat ada dari Putra Andres Pratama. Apakah poin tahap 1 akan menjadi akumulasi di poin tahap 2, Ibu? Oke, baik. Saya akan mencoba menjawab. Untuk peserta yang akan tampil atau yang berhak melaju ke tahap 2 itu nilai akumulasi atau nilai total dari tahap 1. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, di tahap 1 itu ada 4 perlombaan. Nah, setiap tim itu wajib mengikuti keempat-empatnya. Nah, jadi jika
satu tim ini misalnya tertinggi di perlombaan pertama, nomor 2 di perlombaan kedua, atau nomor 3 di perlombaan ketiga, dan nomor 1 di perlombaan keempat, keempat perlombaan ini diakumulasikan, ditotalkan, lalu dicari siapa yang tertinggi dari jumlah dari 4 lomba ini. Nah, mereka lah yang berhak nanti ikut ke tahap 2. Berapa tim yang diambil? 5 tim untuk tingkat SMP dan 5 tim untuk tingkat SMA. Jadi 5 terbaik untuk tingkat SMA dan 5 terbaik untuk tingkat SMP ini berhak melaju ke tahap 2. Terima kasih Bu Ul. Maaf, sepertinya pertanyaannya adalah apakah akumulasi poin dari tahap 1 akan ditambah poin di tahap 2 untuk memilih pemenang juara 1 sampai juara ke-5. Oh, oke. Baik, terima kasih Miss Lydia. Untuk mencari siapa juara 1, juara 2, juara 3, harapan 1, harapan 2 itu seluruhnya hanya diambil dari kuis tahap 2. Jadi nilai tahap 1 tidak akan dijumlahkan dengan nilai tahap 2. Nilai tahap 1 hanya untuk mengikuti syarat untuk masuk ke tahap 2, sedangkan untuk mencari perankingan 1, 2, 3, harapan 1, harapan 2 itu seluruhnya dari hasil kuis. Baik, terima kasih untuk jawabannya Miss Uul. Ada pertanyaan lain? Ini saya lihat ada yang raise hand dari SMP Plus Taruna Andalan. Silakan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Bu Uul, perkenalkan saya Bu Selamat Ayuningsih. Ya, ini saya bingung ini dengan penjelasan Bu Uul tadi tentang yang kreasi dan foto busana. Tadi penjelasannya itu mengangkat tentang baju adat daerah gitu kan, yang dikreasikan. Seperti itu Bu Uul? Betul, betul Bu Wahyu. Ya. Iya, tapi kalau saya baca di juknis yang sudah diberikan, yang sudah kami terima, itu kriteria penilaiannya yang pertama itu kesesuaian busana dengan tema Ayo Cintai Budaya Indonesia. Yang kedua, kreativitas busana dan aksesoris berhubungan dengan kearifan lokal atau budaya, tapi tetap trendy gitu. Jadi pertanyaan saya, seandainya nih yang kami tampilkan ini busana bukan busana pakaian adat, tapi kami memanfaatkan misalnya di kearifan lokal di daerah kami itu misalnya ada semacam batik gitu kan, itu kami kreasikan untuk membentuk suatu busana gitu. Itu gimana tuh Bu Uul? Sesuai nggak dengan kriteria yang Bu Uul jelaskan tadi? Oke, karena di sini baik Bu Wahyu, langsung saya jawab ya. Ini jaringan siapa yang ngelek? Jaringan ngelek. Ya. Halo. Dengar suara saya Bu Wahyu? Ya. Oke. Dengar. Oke. Oke. Di sini tema kita adalah mengangkat kearifan lokal budaya Indonesia. Jadi di sini kita mengambil itu kreasi dan foto busana atau bisa dilihat di busana adat daerah. Jadi misalnya di tempat Wahyu itu biasanya atau mungkin yang seperti Wahyu bilang terkenal batik misalnya. Iya. Ya, silakan Bu Wahyu kreasikan batik itu mengikuti adat atau pakaian adat daerah mana yang Bu Wahyu pengen. Saya tadi udah mencontohkan seperti adat Jawa. Karena adat Jawa itu biasanya pakai kebaya sama bawahannya batik. Nah, batik yang digunakan itu biasanya hanya batik tradisional. Nah, silakan misalnya Bu Wahyu kreasikan bentuk kebayanya seperti apa dan bentuk batiknya seperti apa. Tetap dengan tema mengangkat budaya adat atau budaya nasional Indonesia. Tapi kalau diarahkan ke budaya adat, sepertinya keberatan gitu Bu Uul, karena dari awal tidak ada kata-kata baju adat di juknis gitu. Yang ada tentang budaya lokal. Jadi kami tidak terpikir masalah baju adat gitu, karena tidak ada bunyinya di juknis gitu. Ini tolong dipertimbangkan Bu Uul. Jadi konsepnya jadi berubah gitu jadinya. Kecuali di juknis ada baju adat, nah kami mengarah ke situ karena tapi di juknis tidak ada baju adat gitu. Bentar.
Boleh, silakan diapa dulu. Oke, terima kasih Bu Wahyu. Iya. Apa ada pertanyaan lain? Selagi kami membaca kembali juknis yang sudah kami berikan. Ini ada yang raise hand dari SMP YBS Farmasian. Pada perwakilan dari SMP YBS Farmasian, dipersilahkan untuk pertanyaannya. Oke, sepertinya tidak jadi bertanya mungkin ya. Oke. Selamat sore Bu. Kami dari SMP Swasta Bonaparte Sejahtera Kecamatan Paramaksian mau bertanya seputar dari busana ya Bu ya, mengenai tata busana. Di Juknis kan kemarin memang itu yang dikasih tahu itu memang kearifan lokal dari busana daerah, nggak ada dikatakan itu lomba busana daerah. Udah sempat kami buat itu, contohnya dari Toba itu adalah ulos. Jadi ulos itu yang kita kreasikan jadi busananya gitu Bu. Terima kasih. Ulos yang kita kreasikan jadi busana, tapi tidak melanggar daripada kaidah-kaidah pakaian adat tradisional Batak Toba, tapi kita kreasikan. Tapi kalau dikatakan pakaian adat Batak Toba memang nggak seperti itu. Tapi kalau di jenis itu kan kearifan lokal, busana kearifan lokal yang kita kreasikan gitu. Sama seperti yang pertanyaan Ibu apa tadi Bu. Jadi mohon agak dipertimbangkan ya Bu ya. Kita kembali ke tema secara spesifik untuk kreasi dan foto busana. Di sini kan temanya Ayo Cintai Budaya Indonesia. Jadi karena kita mengambil tema Ayo Cintai Budaya Indonesia dan fotonya juga berpasangan, ini boleh sebenarnya ibu-ibu mengkreasikan budaya apa yang ada di daerahnya. Tidak harus, kan tadi saya sudah menjelaskan waktu Pak Roy dari SMP Dharma Loka itu bertanya, kita boleh mengkreasikan sekreatif mungkin bajunya. Kami tidak meminta Bapak Ibu itu membuat suatu pakaian baru, tapi hanya mengkreasikan pakaian budaya daerah yang udah ada, seperti budaya yang ada, pakaian daerah atau pakaian yang ada di budaya Melayu misalnya. Pakaiannya Melayu, jadi silakan. Oke, nge-like. Oke, halo Bapak Ibu, apakah mendengarkan suara saya? Agak dikit putus ya. Agak putus-putus. Oke. Baik. Sekarang apakah sudah jelas? Sudah, Bu. Sudah, Kak. Pulang, Kak. Bu Uul. Iya. Ya, ini mungkin perlu kita dudukkan ya. Saya pikir inilah gunanya technical meeting agar kita satu pemikiran. Karena masih adanya perbedaan persepsi tentang foto busana daerah ya. Foto busana daerah, bukan foto busana adat. Karena nggak ada bunyinya di situ. Jadi terus di situ di Juknis itu ada trendy. Ada kata trendy. Trendy artinya kekinian. Kekinian. Sementara kalau kita kembali ke adat, kalau adat itu sifatnya udah pakem. Sementara di sini kan kreasi, seperti contoh dari Ibu Yayasan Bonaparte Sogit, ya Bu ya? Iya Bu. Sekarang apakah konsep yang disampaikan Ibu dari Ibu apa namanya Ibu? Ibu Magdalena Bu. Ibu Magdalena ini itu sama yang dimaksud oleh panitia. Jadi perlu kita satukan. Misalnya ulos tadi itu dikreasikan modelnya, artinya model baju itu terserah si perancang tadi dikreasikan mau bentuk apa.
karena ulos itu adalah kearifan budaya lokal. Bukan ulos pakaian adat yang pakem. Tapi ulos itu adalah kearifan lokal, diangkat, dikreasikan model-model bajunya terserah seperti apa yang trendy, yang kekinian. Apakah itu sesuai dengan juknis yang dimaksud panitia, begitu maksudnya. Iya, itu makasih. iya Bu apa namanya Bu Uul. Terima kasih Bu Happy. Baik Ibu terima kasih banyak untuk pertanyaan dan juga kita sama-sama meluruskan di sini ya maksud dari panitia dengan apa yang dimengerti dari juknis panitia ya Ibu-Ibu. Oke, mungkin Ibu-Ibu lebih concern dengan baju ini ya. Jadi kita luruskan bersama di technical meeting ini. Kita di sini mengangkat budaya Indonesia. Ayo cintai budaya Indonesia. Jadi silahkan ibu-ibu beserta dengan siswa-siswinya mengkreasikan kearifan lokal Bapak Ibu dan adik-adik yang ada di daerah masing-masing atau mau mengangkat daerah mana yang ada di Indonesia, silahkan dikreasikan sekreatif mungkin dari kearifan lokal ini, dari baju budaya, dari pakaian, dari budaya daerah tersebut. Sekreatif mungkin, seenak dilihat mungkin, sebagus mungkin. Jadi ya dari kearifan lokal, dari budaya daerah ya ibu-ibu ya. Matikan apanya dulu, speaker. Baik Bu Lydia, sebentar Bu Lydia. Ya, Ibu silahkan. Ini cuma mau mempertegas aja. Jadi di sini intinya tidak wajib harus baju adat ya Bu Lydia. Yang penting memanfaatkan budaya lokal, dikreasikan sekreativitas mungkin. Begitu ya Bu Lydia ya? Benar Ibu ya. Baik, satu lagi ya Ibu ya. Pertanyaan saya satu lagi Bu Lydia. Begini, kan kita tidak tahu jurinya itu dari mana gitu kan. Kita anggaplah jurinya ini di luar dari Riau gitu ya. Jadi seandainya kami mengkreasikanlah budaya Riau ini, misalnya batik yang ada di Pelalawan ini, bagaimana juri itu bisa tahu bahwa itu tuh batik ciri khas dari Riau gitu? Apakah nanti di dalam foto itu perlu kita berikan deskripsi atau seperti apa untuk memperkenalkan atau apa yang mau kita tonjolkan dari foto itu gitu? Mohon sarannya Bu. Baik Ibu, untuk perlombaan kan antara peserta dan juga panitia, bagaimana peserta menunjukkan ke juri, ini loh hasil kreasi kami, ini loh kami dari baju adat daerah kami nih, kami sangat bangga dengan budaya kami, ini kain batik khas Pelalawan nih contohnya ya. Bapak Ibu juri, ini kami kreasikan sedemikian rupa sehingga menjadi seperti ini. Nah, itu bisa Bapak Ibu sampaikan melalui foto yang sudah digambar dan juga di body email ketika mengirimkan ke panitia. Jadi pesan apapun yang ingin disampaikan, oleh peserta ke juri supaya tersampaikan, ini loh kreasi kami, silahkan dikirimkan bersamaan dengan Google Drive, link Google Drive, deskripsinya. Maksud saya berarti deskripsinya itu tergabung di dalam di foto itu atau terpisah Bu? Di body emailnya Ibu. Oh, berarti terpisah dari fotonya ya Bu ya, deskripsinya ya? Jadi di fotonya hanya foto saja. Sesuai dengan kriteria dan juga syarat-syarat yang sudah disampaikan Bu Uul. Pesan lain yang ingin disampaikan silahkan di body email. Begitu juga dengan kategori-kategori lain. Jika ingin, ini loh Bapak Ibu juri, sudah kita kreasikan sedemikian rupa. Ini loh kreativitas kami, sampaikan ke kami, sampaikan ke panitia, sampaikan ke juri melalui email. Oke, baik. Terima kasih Bu Lydia. Untuk busana, foto busana daerah, saya rasa sudah cukup clear kita luruskan dan kita tegakkan di sini. Mudah-mudahan bisa dimengerti oleh Bapak, Ibu, dan adik-adik. Lalu ini ada yang raise hand lagi di aransemen lagu ya. Aransemen lagu Bona Pasogit. Selamat sore Bu. Saya perwakilan dari aransemen lagu SMP ABS Permaksian ingin bertanya.
apakah bisa Bu video aransemen dalam satu video di satu ruangan tapi tetap menjaga jarak? Karena Bu, kami sudah membuat gerakan dan nyanyinya juga nanti ada pembagian suara. Terima kasih Bu. Oke, baik, langsung saya jawab saja ya. Ini sepertinya adik ya. Langsung saya jawab saja karena yang diangkat oleh panitia temanya adalah stay at home. Jadi teman-teman jika sudah ada kreasi gerakannya bisa mengambil videonya, mungkin tidak close up, tapi teman-teman yang berdiri dan melakukan gerakan untuk pembagian nada, pembagian suaranya juga itu kan bisa tercapture ya, adik ya. Apakah cukup menjawab? Apakah sudah cukup menjawab? Pakai gerakan, Bu. Untuk gerakan sepertinya bebas, itu oke saya coba jawab. Untuk gerakan itu bebas, boleh dipakai, boleh tidak. Yang penting tema yang kita angkat itu stay at home, jadi tidak boleh dari 4 peserta dalam satu frame. Jadi harus ada 4 peserta berarti 4 frame, 3 peserta berarti 3 frame. Oke. Kalau untuk misalnya ada gerakan atau tidak adanya gerakan, itu dikembalikan ke kreativitas tim masing-masing. Oke, apa masih ada yang perlu ditanyakan dari SMP apa tadi? SMP Bonapasoyit, ya. Oke Bu, jelas. Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi lebih lurus ya untuk aturan lomba ini. Lalu yang berhubungan lagi dengan aransemen lagu, apakah kamera harus statis? Pertanyaan dari SMP Global Andalan. Oke, terima kasih. Saya coba jawab. Untuk kamera harus statis atau tidak, itu dipersilahkan atau dibebaskan kepada setiap sekolah. Yang penting tetap harus memakai konsep stay at home. Dalam artian tidak boleh dalam satu frame itu 4 orang, itu harus dalam satu frame 1 orang. Jika mau menggunakan kamera statis diperbolehkan, jika mau menggunakan kamera non statis juga diperbolehkan. Tambahan pertanyaannya adalah apakah kita boleh menggunakan mic? Mungkin seperti clip on, mic untuk memperjelas suaranya ya, Bu. Kalau menggunakan mic untuk memperjelas suara, untuk menggunakan clip on atau misalnya mikrofon itu masih diperbolehkan untuk aransemen lagu. Tapi speaker ataupun pengolah nada yang bisa mengubah nada itu tidak boleh ya, Tidak Bu. diperbolehkan. Iya, benar sekali Miss Lydia. Oke, dari foto busana kita clear, dari menyanyi juga clear. Karya tulis ilmiah, ini dari SMA Plus Taruna Andalan. Berapakah durasi maksimal untuk video rekaman proyek dan KTI? Ini tadi sudah dijelaskan Ibu Uul ya. Untuk video tidak ada batasan durasi yang ditetapkan. Jadi video itu menunjukkan ke kita, menyampaikan ke kita bagaimana proses pengerjaan karya tulis dan juga proyek. Benar ya Bu Uul? Tadi sudah dijelaskan. Oke, sepertinya ada Bu Fitri Yulinda dari SMP Global Andalan lagi raise hand. Oke, terima kasih Bu Ul, Miss Lydia. Ini saya hanya beri saran aja untuk hasil technical meeting kita hari ini agar hasilnya tertulis bisa disampaikan ke kami kembali hasil hari ini, karena dari yang pertama mengenai lomba busana tadi kan ada berbagai persepsi, contohnya yang diperbolehkan dengan menggunakan deskripsi maupun dalam bentuk email dan yang lainnya, sedangkan di Juknis sebelumnya kan nggak ada. Jadi mohon untuk hasil kita technical meeting ini agar kita sama persepsinya kembali, dikirimkan kembali hasil technical meeting kita hari ini. Lalu yang kedua dari saya, untuk
yang disampaikan oleh pertanyaan sebelumnya mempertimbangkan untuk lomba ini perbedaan tingkat antara SMP dan SMA. Itu aja, terima kasih. Oke, terima kasih kepada Bu Fitri untuk rekaman atau hasil dari technical meeting ini nanti bisa dilihat kembali di YouTube STEAM Competition 2021. Nanti akan kami upload di sana dan bisa dilihat kembali dari awal sampai akhir. Oke, silakan Miss Lydia. Baik, oke. Ini ada pertanyaan lagi dari SMA Wahidin, Dr. Wahidin Sudiro Husodo, terkait apakah harus ada video untuk karya tulis dan apakah harus ada benda yang menjadi pembahasan. Dan juga sekaligus ini LKTI ya, masih pertanyaan terkait LKTI dari MTSN 2 Kota Kediri, favorit diambil dari mana Ibu? Oke, terima kasih. Untuk pertanyaan pertama, itu apakah harus ada video untuk karya tulis? Bukan karya tulisnya yang video, Pak, tapi proses risetnya atau proses eksperimennya atau proses melakukan penelitiannya. Untuk karya tulis, selama pengetikan atau selama proses pembuatan karya tulis itu tidak diperlukan video. Jadi videonya itu hanya untuk eksperimennya aja. Dan apakah harus ada benda yang menjadi pembahasan? Nah, tadi saya juga udah menjelaskan bahwa di karya tulis ilmiah ini harus LKTI riset atau LKTI hasil dari eksperimen. Nah, di sini boleh risetnya menghasilkan suatu benda, suatu proyek, atau sesuatu barang, atau boleh hanya menguji efektivitas suatu zat atau suatu bahan yang menghasilkan data. Nah, itu diperbolehkan. Jadi tidak harus ada benda yang menjadi pembahasannya. Yang selanjutnya, Ibu, juara LKTI favorit diambil dari mana, Ibu? Oke, untuk juara LKTI favorit. Nah, adik-adik semua itu kan mengirimkan foto LKTI-nya ke email kita, email STEAM. Nah, nanti foto dan video itu akan diupload di Instagram STEAM. Nah, sama berlaku untuk semua kategori. Like terbanyak dari setiap video atau setiap foto itu akan menjadi juara favorit. Oh ya, tadi lupa dijelaskan. Oke, maaf. Baik, semoga cukup menjawab untuk LKTI 2 pertanyaan dari grup chat ya. Oke. Lihat lagi, ini ada mungkin terakhir ya. Nanti kita akan sampaikan kesimpulan dari technical meeting ini di grup yang sudah ada perwakilan setiap sekolah, agar perwakilan sekolahnya bisa sampaikan ke timnya bagaimana keputusan dan juga hal yang setelah kita luruskan dari berbagai persepsi dalam technical meeting ini. Pertanyaan terakhir dari aransemen lagu SMA SIM, silahkan. Selamat siang Kak, selamat sore Kak. Ini dari apanya yang aransemen lagu itu yang lagu nasionalnya bajunya bebas Kak. Oke, pakaian untuk aransemen lagu. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa pakaian yang digunakan itu mengikuti tema budaya yang diambil. Jadi itu untuk kedua lagunya itu bajunya boleh sama, boleh tidak. Untuk dalam satu lagu, untuk dalam 2 lagu. Oke Kak, makasih Kak. Oke, baik Bapak, Ibu, dan adik-adik, terima kasih banyak. Sudah ada banyak sekali pertanyaan yang kita jawab. Semoga cukup bisa meluruskan persepsi kita yang berbeda-beda. Nanti kita akan sampaikan kesimpulan dari technical meeting kita hari ini ke grup yang sudah ada perwakilan dari setiap sekolah join di dalam grup. Nanti silahkan dari setiap perwakilan untuk menyampaikan kepada tim masing-masing. Jika ada informasi tambahan atau informasi lain, kami akan sampaikan juga melalui grup itu. Dan juga jika teman-teman ada pertanyaan, boleh silahkan nanti ditanyakan ke panitia. Sebelum kita menutup
sesi technical meeting kita hari ini. Di sini bersama dengan kita, manajer dari sekolah kita yang mengadakan acara lomba akan memberikan sedikit informasi tambahan. Baik, terima kasih Bu Lydia. Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian, selamat sore. Nah, pada kesempatan ini saya ucapkan banyak terima kasih pada Bapak Ibu yang sudah beserta anak-anak yang sudah ikut serta di dalam perlombaan ini. Perlombaan ini kita anggap sebagai perlombaan persahabatan, sebagai perkenalan. Jadi dalam perlombaan menang dan kalah itu adalah hal yang sangat biasa. Yang penting kita ingin lihat bahwa anak-anak kita ini dalam masa pandemi COVID ini juga bisa berkreasi supaya learning loss ini bisa kita minimalis. Kemudian untuk perlombaan ini, semua juri kami undang itu dari independen, yang meliputi juga dari Dinas Pendidikan, dari praktisi-praktisi sesuai dengan bidangnya masing-masing. Supaya juri tersebut yang independen tidak mengenal satu sama lain. Nah, ini yang kami ingin sampaikan. Jadi nanti di dalam perlombaan ini, sekreasi apapun yang dilakukan oleh anak-anak kita yang sudah ada di Juknis, kita ingin dilakukan dengan sebaik mungkin. Saya kira itu tambahan dari saya. Saya kembalikan ke Ibu Lydia untuk menutup. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Johnson untuk tambahan informasinya. Baik, Bapak Ibu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih sudah meluangkan waktu di technical meeting kali ini. Kepada adik-adik yang akan mengikuti lomba, semangat berkarya, selamat berkarya dalam keberagaman. Selamat sore semuanya. Sore, Kak. Sore, Kak. Terima kasih, Kak. Semangat semuanya. Angkat. Kak. Kamsahamnida. Arigato gozaimashita. Sawadika. Salam persatuan. Oke Pak, ditunggu ya karya-karya anak-anaknya Pak. Siap, terima kasih untuk semua Oke, sampai panitia. jumpa lagi nanti di tahap selanjutnya. Salam sehat, salam sehat. Terima kasih banyak.